Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun kalian berada. Nah, pada hari ini saya akan memberikan sedikit materi tentang literasi atau gerakan literasi digital. Nah, yang mana slide ini tadinya sudah saya tampilkan pada kegiatan Gerakan Nasional Literasi Digital pada tahun 2021, yaitu tentang materi positif, kreatif, dan aman di internet, yaitu yang berkaitan juga dengan kecakapan digital. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Muhammad Dafikri, SPI GR MSI. Saya merupakan guru produktif pelayaran kapal penangkapan ikan pada Sekolah SMK Negeri 2 Painan, Provinsi Sumatera Barat. Nah, baik. Untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjutkan slide-nya. Nah, di sini teman-teman atau rekan-rekan dapat melihat apa sih pengantar kecakapan digital tersebut yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama, dalam pengantar kecakapan digital, kita harus mengetahui berkreasi di era digital itu seperti apa. Kemudian yang kedua, apa sih Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita kenal dengan UU atau Undang-Undang ITE. Kemudian yang ketiga adalah etika dalam penggunaan internet, dan yang selanjutnya adalah bijak dalam berbagi, yang selanjutnya ada cyberbullying, dan yang terakhir adalah bebas namun terbatas, artinya berekspresi di media sosial. Selanjutnya, nah ini adalah beberapa contoh sosial media yang saya ambil, di mana sosial media pada masa sekarang itu memperlihatkan begitu aktifnya dan bebasnya kita dalam bersosial media. Ada WhatsApp, ada Twitter, Facebook, ada juga Instagram yang paling umum sekali ya, dan juga banyak sekali sosial media lainnya. Nah, untuk sosial media itu sendiri kita bebas berekspresi, bebas juga berkreasi, mau update status gitu kan, mau update apalagi story gitu kan, bisa dibuat berkreasi juga storynya, bisa didesain dan lain-lain. Nah, dari hal tersebut itu saja sudah mencerminkan bahwasanya pada masa era digital sekarang ini kita bebas sekali berkreasi dan berekspresi di sosial media. Kemudian selanjutnya, uh, berkreasi di era digital, kenapa tidak ya gitu. Untuk kita misalnya yang bukan kaum milenial atau bukan yang lahir pada masa era digital, saya rasa tetap masih bisa berkreasi di era digital ini. Kenapa? Dikarenakan di era digital ini semua bisa belajar kembali ya, yang pastinya tentunya Bapak Ibu atau rekan-rekan itu bisa belajar kembali bagaimana sih cara menggunakan apa namanya internet atau sosial media bisa lebih efektif, bisa diaplikasikan pula ke dalam pembelajaran dan banyak banyak macamnya. Yang pasti pada era digital ini banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Bukan hanya berkreasi, kita bisa melakukan hal positif, bahkan mungkin sekarang kita bisa menghasilkan cuan, kalau istilahnya anak zaman satu ngomongnya cuan gitu ya. Nah, gitu. Ini akan kita berikan gambaran beberapa contohnya. Kreasikan dirimu katanya. Ada contoh nih, ada aplikasi TikTok dan Snack Video ya. Jadi di aplikasi ini katanya ya, saya juga belum coba nih dan belum menghasilkan uang dari aplikasi ini. Katanya dari aplikasi ini tuh kita bisa menghasilkan cuan gitu, menghasilkan uang. Bagaimana caranya? Tentu mungkin dengan mengupload video-video yang menarik ya, video-video yang mengedukasi, memberikan informasi dan lain-lain. Selanjutnya, ada dompet digital. Nah, ini juga sangat penting sekali. Kenapa? Karena akibat adanya era digitalisasi, dompet pun bisa digital, Bapak Ibu. Dompet pun bisa jadi tidak perlu membawa apa ya, kantong yang berisi dompet yang sangat tebal mungkin ya. Zaman sekarang kita bisa mengalihkannya menjadi dompet digital. Uangnya bisa dimasukkan ke dalam OVO, GoPay, bisa link aja ShopeePay dan lain-lain. Ini saya bukan ini ya, bukan promosi ya, tapi memang itu merupakan salah satu contoh gitu yang bisa kita coba. Misalnya Bapak Ibu mau bayar apa? Mau bayar listrik, bisa dari dompet digital, bisa menggunakan aplikasi ini, nggak perlu lagi ke counter yang mager nih ya, atau yang mungkin ada kendala untuk keluar misalnya motor nggak ada gitu kan, kita bisa menggunakan aplikasi ya. Itulah kemudahan, banyak sekali kemudahan yang digunakan pada era digital saat ini. Itu salah satunya adalah dompet digital, harus dicoba ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, aman di internet. Bagaimana sih kita agar aman ya berinternet atau bersosial media? Yang pasti kita harus tahu ya,
Karena kita punya dasar yaitu Undang-Undang ITE, di mana undang-undang ini mengatur perlindungan atau penjaminan hukum atas aktivitas yang memanfaatkan internet. Jadi Bapak Ibu seperti contohnya apa ya? Menyebarkan berita-berita yang hoax gitu kan, yang belum tahu valid atau tidaknya informasi itu juga kalau bisa kita jangan sampai lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah contohnya kita memplagiat karya orang lain, itu juga masuk ke dalam zona ITE karena biasanya sebuah karya itu sudah ada hak patennya biasanya gitu. Nah itu nggak boleh dilakukan. Kemudian apalagi ya, mungkin menghujat hal seperti itu tuh janganlah dilakukan. Kalau kita berkomentar, berkomentarlah yang baik-baik, gunakan juga bahasa yang santun dan juga apa namanya juga ekspresi juga yang baik gitu ya. Kita lanjutkan. Ada cyberbullying. Apa sih cyberbullying ini sebenarnya gitu? Ternyata cyberbullying ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan internet. Nah ini dia, kalau kita nggak cakap juga nggak pinter nih mengaturnya, maka kita bisa disebut penyalahguna internet. Kenapa? Dikarenakan beberapa tindakan yang dilakukan, antaranya mengancam, nah ini dia, melecehkan, mempermalukan dan mengejek orang lain di dunia maya. Itu nggak banget ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa kita gunakanlah media internet atau era digitalisasi ini untuk mendapatkan hal-hal yang positif tentunya. Kita lanjut hasilnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan kita bisa diskusikan di forum ini atau mungkin bisa di kolom chat di bawah ini. Karena mungkin nantinya video ini akan di-update atau di-posting di YouTube. Tunggu ya, nanti di YouTube channel saya yaitu di Lensa Pendidik. Bisa Bapak Ibu setting di channel saya nantinya apabila sudah di-posting. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk atensi dan perhatian daripada Bapak Ibu sekalian. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Fikri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.